Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan channelnya Kaliga Cilacap. Di konten kali ini Kaliga Cilacap akan menghadirkan sosok seorang inspiratif. Dilahirkan di Cirebon dari sosok seorang ibu petani, ayah seorang nelayan dengan 12 bersaudara. Beliau pernah mondok di daerah Boyolali. Di tahun 2009 beliau hijrah mengadu nasib di Cilacap. Mengikuti pamannya yang ada di Cilacap, beliau mengawali dari nol, dari mulai menjaring ikan di laut, berjualan ikan keliling, sampai akhirnya mendapatkan sewan becak keliling untuk bisa berjualan ikan lebih jauh lagi. Simak obrolan bersama sosok seorang pemuda yang bernama Lukman Hakim bersama Kaliga Cilacap. Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Kaliga Cilacap. Kali ini saya sudah berkunjung di kantornya Rizky Laduni yang berada di kawasan Pasar Ikan PPC, ya. Nah, sesuai dengan janji kita yang sebelumnya kita sudah upload dalam suatu sosial media, kita akan menanyakan pada orang yang sudah boleh dikatakan mulai dari nol, tengah, dan merasa sudah berhasil. Banyak hal yang nanti kita pelajari dari beliau yang bisa menjadikan suatu inspirasi buat teman-teman sekalian di Kaliga Cilacap sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Mas Kaliga. Sehat Boleh Mas? salaman gak Ji? Sehat Ji. Sehat Ji? Sehat. Alhamdulillah. Wis, sudah mandi apa belum ini Oh, ngomong? alhamdulillah kemarin sudah. Oh, kemarin. Mandi nanti ya. Mau sholat Jumat baru mandi. Iya. Oke, Ci, ini teman-teman banyak yang tertarik mengikuti cerita sukses Mas Haji. Ya. Boleh perkenalan dulu, Ci? Monggo. Iya. Saya dikasih nama oleh ibu, Ya. yaitu Lukman Hakim. Lukman Hakim. Ya. Iya, oke. Lanjut, Ci. Usia berapa, Ci, sekarang, Ci? Saya di berapa ya? Kalau nggak salah kemarin lahiran 85 Pak, Ci? 85. Masih muda nih ya. Alhamdulillah. Baru 15 sampai ya. 15 ya. Ci, ngomong-ngomong, Ci. Ya, kelahiran berapa? Tahun kelahiran dari kota mana, Ci? Saya Cirebon. 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 Di Cilacap punya saudara atau bagaimana, Ci? Ya. Ada Dari Mbah. Adiknya Mbah saya itu merantau nelayan dari Gebang ke Tegal, Tegal Pemalang ke Cilacap. Setelah berhasil, ponakan, adik semua pada ikut merantau ke sini. Oke, siap. Ci, sekarang saya boleh tanya nggak masa kecilnya Haji Lukman sebelum sampai Cilacap? Kecil sampai dengan usia berapa ada di Cirebon, Ci? Saya 99 masuk sini, Mas. 99. Sebelumnya, Bi, saya pernah dengar katanya Pak Haji Lukman itu pernah mondok. Itu mondok untuk pelampiasan karena jadi anak yang susah diatur sama ibu, ada dimasukin pondok atau bagaimana itu ceritanya, Ci? Ya, kalau mondok itu sudah menjadi komitmen bapak ibu saya. Oh, gitu ya. Semua Berarti anak dibekali itu harus ilmu agama. ya, pondokan. Oke, siap. Berapa tahun, Du? Cuma 2 tahun, Mas. 2 tahun. Iya. Berarti merasakan dinginnya lane pondok ya? Iya. Oh iya, jadi bukan hoak ya Bukan. di sana ya. Berarti kira-kira kalau 2 tahun sudah khatam berapa kitab sih? Ya, kalau khatamnya sih belum Ya. Minimal Tapi, punya dasar tahu ya sih ya. setidaknya saya sudah dianugerahi bisa membaca gitu. Alhamdulillah ya Ji, ya. Itu suatu anugerah ya. Iya. Karena kalau nggak masuk pondok kemungkinan kurang ya Ji ya. Kurang. Insya Allah ya pondok itu benteng lah. Benteng ya. Benteng untuk seseorang, istilahnya dalam melakukan kegiatan di dunia ini, mana baik mana benar gitu. Seperti itu. Ya. Ji, 2009 apa tadi ya? 2009. 2009. Pak Haji Lukman masuk ke Cilacap. Di Cilacap itu berarti ikut sama Pak D. Ikut sama ya kayak Bulik ya. adiknya, anak-anaknya Mbah ya. Itu langsung jadi anak angkat apa suruh jaring atau apa sih? Ya mengalir Mas, jadi Mengalir ya.
Saya kesini punya komitmen itu tidak mau merepotkan orang lain. Oh gitu ya, siap. Karena dari Bapak itu pernah berpesan, belajarlah hidup mandiri tanpa harus merepotkan orang lain. Tapi jikalau nanti kamu sudah sukses, kamu harus bisa bermanfaat untuk Orang lain. Luar Itu sih biasa ya. Pesannya ayah sama ibu seperti itu ya. Oke, lanjut rekan-rekan sekalian. Masih banyak yang harus saya tanya untuk mewakili teman-teman semuanya. Dalam perjalanan hidup untuk menuju ke suatu kesuksesan butuh perjuangan. Tidak semudah membalikan tangan, telapak tangan manakala akan menuju ke tempat kesuksesan. Nah, kalau di situ. Buat teman-teman sekalian, bagaimana perjalanan seorang Haji Lukman 2009 mengunjungi ke Cilacap dengan ikut sama pakainya, dan sekarang sudah bisa mandiri dan bisa mempekerjakan orang lain. Sesuai dengan motonya beliau adalah jadilah orang yang tidak merugikan orang lain, dan manakala sudah sukses bisa bermanfaat untuk orang lain. Ji, Pak Ji, saya kepengen tanya Ji, dengan moto seperti itu butuh perjuangan, bukan suatu jalan yang mudah untuk bisa mencapai suatu kesuksesan. Cerita sedihnya tahun 2009 Pak Haji masuk Cilacap ikut sama Pak Ade, harus melewati apa dulu sih masa itu? Ya dari tingkatan paling bawah, Mas. Contohnya sih Ya jaring. jaring pernah sih Ya jaring. ke tengah laut. Ya. Waduh, luar biasa. Saya 3 kali berangkat mabuk terus sih. Pertama ya saya juga maaf. Tapi mabuk ya. Iya. Dan itu berlangsung berapa lama kalau boleh tahu? Jaring Ya kurang lebih 2 tahunan lah, Mas. 2 tahunan ya. 2 tahunan melakoni profesi jaring. Itu punya ikut siapa Ji waktu itu? Ya kebetulan beliau sudah meninggal. Oh, pakdenya itu? Enggak, maksudnya orang lain. Oh, orangnya yang diikuti itu ya? Udah meninggal. Terus? Ya biasa jaring, Mas, jaring. Pulang, banyak teman-teman pada bawa ikan Iya. ke rumah buat lauk, saya nggak pernah bawa. Cuman waktu itu juragane ngomong, kamu kok nggak pernah bawa pulang ikan, sana bawa pulang lah. Saya pikir mau pulang kemana ya. Iya. Akhirnya Waktu ke sana ke Cilacap itu tinggal di mana sih? Apa ikut pakde itu? ya ikut kakak juga kan di sini. Oh, kan di sini juga. Kakak adiknya bapak, ada kakak kandung, Dan semuanya profesi nelayan, semuanya bergeliat di bidang perikanan. semua sama. Terus setelah ditawari bawa ikan, dimasak atau gimana, apa dikasih sama buat pacare? Ya saya bawa pulang, cuma di jalan itu ada yang beli gitu loh. Oh gitu. Pikir saya ini kok jadi uang banyak banget ya Dari ikan situ. yang dikasih itu. Iya. Bahkan mau saya kasihkan semua sama orang itu nggak mau, katanya kebanyakan. Kebanyakan. Dari situ saya berpikir untuk berjualan ikan. Jualan ikan. Iya. Bapak saya juga dulu pernah ngomong waktu itu sama ibu, kalau kamu mau memilih usaha ya mending dagang. Iya. Karena dagang itu ya salah satu kegiatan usaha yang paling ringan kan gitu. Ringan. Kalau sebenarnya sih saya dulu sukanya memang di laut, Mas. Di laut ya. Cuman ya nggak tahu kenapa saya mencoba berspekulasi jualan ikan. Akhirnya saya pakai Apa? ember cat itu loh. Oh iya. Yang 15 kilo itu. Iya, yang besar itu. Keliling. Ya keliling. Lama-lama saya pikul sampai ke Seleko sana. Jalan kaki. Jalan kaki, Mas. Luar Tapi biasa. habis terus. Habis terus ya. Habis terus. Nah, Di pertigaan Kandang Macan itu saya ketemu penyewaan becak apa ya? Becak Mojo. Oh iya. Itu 1.500 sehari semalam itu. Oh. Saya Terus sewa itu. Sewa itu. Oh, berarti dengan nyewa itu bawanya jadi tambah banyak. Tambah banyak sampai ke Jalan Pakis sekarang Talun sana. Oh. PLK apa ya? Iya, PLK. Terus. Berarti posisi jualan ikan itu jaringnya berhenti. Berhenti, Mas. Berhenti ya. Berhenti. Oh, memperdalam ilmu jualan ikan. Ya. Dari situ Ilmu dagang atau tidak ya, Ji ya?
Otodidak belajar sendiri ya di belajar lapangan. sendiri. Terus, nah, apakah itu yang melahirkan Rizky Laduni, Ci? Ya, kenapa saya namakan Rizky Laduni, karena memang saya merasa saya orang bodoh ya, orang sebatang kara lah di Cilacap ini. Iya. Tapi kok Tuhan mau memberikan sesuatu yang menurut saya luar biasa, maka dari itu saya namakan Rizky Laduni. Rizky Laduni. Berarti atas dasar seperti itu ya, Ci ya? Ya, Oke. sebenarnya sih untuk masalah tingkat kesuksesan seseorang itu bukan bagaimana atau seberapa banyaknya properti ataupun yang dia miliki, harta yang dia miliki itu enggak. Tapi bagaimana orang itu mengelola hati dan pikirannya untuk menerima hari ini yang sudah terlewati ataupun yang akan terlewati seperti itu. harus lebih baik ya dari hari kemarinnya. Ya 100.000 kalau orang itu sudah merasa bersyukur ya mungkin bagi saya itu ya itu suksesnya di situ. Di situ ya. Tapi kalau harta kita sudah miliaran bahkan triliunan pun kalau masih merasa kurang, ya orang itu belum bisa dikatakan sukses. Oke, siap. Teman-teman sekalian, ini adalah sepenggal cerita susahnya Haji Lukman yang melahirkan suatu usaha dengan nama Rizky Laduni. Penasaran bagaimana perkembangan usahanya setelah berkembang? Simak berikutnya di obrolan Kaliga. Lagi bersama dengan Bos Lukman yang punya kawasan Rizky Laduni di Pasar Ikan. Sekarang beliau ditunjuk menjadi ketua paguyuban pedagang ikan ya dia di Pasar Ikan TBC. Orang memberikan kepercayaan sebesar itu dengan puluhan pedagang yang notabene pedagang besar pasti mempunyai reputasi atau jam terbang yang tinggi. Ini berbeda dengan cerita yang sebelumnya di mana beliau harus membawa pikulan untuk jualan ikan, jalan kaki sampai akhirnya berani menyewa odong-odong ya Ji ya. Becak untuk keliling untuk memperjauh radius penjualannya. Nah, bagaimana sekarang Rizky Laduni di tengah persaingan begitu ketat menjadikan beliau harus bisa ekspansi keluar kota. Pak Haji, saya tertarik dengan cerita Rizky Laduni yang sekarang. Bagaimana untuk memperluas bisnis Pak Haji? Karena kalau saya amati sekarang Rizky Laduni itu sudah tidak menggarap pasar lokal Cilacap, tetapi cenderung membawa ikan ini keluar. Ya. Proses yang saya tanyakan dulu Ji, proses mendapatkan ikan itu Pak Haji mendatangkan ikan dari mana aja Ji? Pertama dari Tegal sampai ke timur, Pemalang, Pekalongan, Batang. Bahkan saya dulu pernah safari ya tadabbur alam apa ya. Iya. Saya dari pelabuhan ke pelabuhan singgah sampai ke Jawa Timur, muter selatan sampai Puger, sampai Perigi, Popoh, Perigi sampai Banyuwangi pernah juga Ci? Pernah. Hanya sekedar silaturahmi dengan menjalin relasi ya. Ya, itu nomor 2-nya, tapi pertama saya ingin bersilaturahmi dengan alam. Ya, di situ. Ya. Alhamdulillah dari silaturahmi itu Allah kasih benih rezeki berupa partner apa ya? Iya, relasi bisnis ya. Itu. Ada yang nyangkol dan alhamdulillah sampai sekarang beliau sering ngirim ikan ke saya. Berarti kebutuhan ikan Pak Haji ini ditopang, disuplai berarti bukan dari Cilacap ya Ji ya? Bukan, tetapi dari luar kota. Iya, ini di sini ada sekitar 20 jenis ikan, 20 distributor apa? Oh, distributor. Iya. Satu distributor itu ya rata-rata dibikin 1 ton aja udah 20 ton perputaran ikan. Ya, dulu saya sehari bisa jual sampai 10-15 ton sehari. Nah, menetap di kawasan pasar ikan itu dari tahun berapa Ji? Di sini 2010 akhir ya. Dulunya saya di bantaran sungai ya kan. Oh, bantaran sungai ya. Terus akhirnya mengambil tempat di sini. Terus direlokasi sama pelabuhan di sini.
Berarti di sini sudah 10 tahun ya, 2010 Di sini sudah ini 10 tahun. 2020 Iya. ya. Oke. Untuk target pemasaran Pak Haji itu ikan didatangkan dari luar Iya. daerah bahkan luar provinsi. Untuk pemasaran itu sendiri itu bagaimana Ji? Sistemnya sebenarnya kami tadinya nunggu bola, Ya. nunggu bola, tapi berkembangnya teknologi ya kayak HP apa sehingga orang dipaksa untuk mengikuti Kemajuan zaman. ya. Jadi kalau kita tidak mengikuti pasti akan tergilas. Iya. Dalam hal ini kita ketinggalan gitu. Ketinggalan. Saya mencoba untuk kirim atau jemput bola, bukan hanya nunggu bola, dikarenakan sudah banyaknya teman-teman juga yang ikut jualan yang sama kan gitu. Iya. Kalau bahasa orang-orang ngomong kan sudah ada saingan kan gitu. Betul, banyak kompetitor. Ya. Padahal kalau saya pribadi, saya tidak merasa tersaingi ataupun disaingi. Iya. Karena porsi saya Tuhan sudah tahu. Iya. Tinggal bagaimana ikhtiar saya, usaha saya. Karena usaha seseorang itu tidak akan pernah mengkhianati hasilnya, Mas. Betul, betul. Dewek edal-edal ya hasilnya ya edal-edal. Tapi kalau kita usahanya maksimal, insya Allah hasilnya Hasilnya juga pun maksimal. maksimal. Dan bila pun itu belum maksimal, itu berarti Tuhan tandanya masih ingin kita itu lebih kuat lagi. Tuhan itu tahu kita itu sudah kuat di tahapan itu dan harus bersabar ke yang selanjutnya. Betul, betul. Tidak ada yang tidak mungkin. Oke. Untuk pelanggan-pelanggan, itu pelanggan-pelanggan Rizky Laduni itu rata-rata dari kalangan apa saja? Apakah punya langganan perusahaan yang harus dikirim setiap saat atau bagaimana sih? Karena jumlah ikan yang begitu banyak, saya lihat Pak Haji juga punya 2 cold storage ya Ji ya. Yang pertama ini yang di Kelapak ini sendiri berapa kapasitas sih? Berapa ton? Ya kalau semua sama ini 25 yang di lapak sini. Yang ini sama yang di rumah 25 ton. Yang di rumah 40 ton. Pak, yang di rumah kapasitas 45 ton, yang di sini sekitar 25 ton. 25 ton. Oke, itu berarti kan jumlah yang besar untuk menyimpan persediaan ikan. Nah, ikan-ikan itu cenderung laku di pasaran lokal atau dikirim ke luar kota lagi. Situasional, Mas. Situasional. Kalau misalnya nih saya hari ini kok agak sepi, opsi pertama saya turunin harga. Turunin harga. Masih belum bisa keluar, saya terpaksa jemput bola gitu. Jemput Jadi, bola dalam artian gimana? kirim. Misalnya ada orang Gombong, orang Rowo, orang Pangandaran, orang Ciamis, Butuh ikan. nah saya telepon, ada butuh ikan ini, ada kecocokan harga. Kirim. Walaupun harganya sama dengan saya jual di sini, Iya. di sini saya punya fasilitas armada untuk mengantar, jadi cuma galangan solar lah kan. Berarti kayak gitu ya. Ya, cuman dia ambilnya kan banyak, bisa 2-3 ton sehingga Mengurangi anggapannya- stok yang ada ya. Iya, Oke. karena kita kerja itu memang prinsip dasar saya kerja itu adalah quantity, Mas. Iya. Bukan untung banyak, tapi habisnya yang banyak. Oke. Jadi dengan habis banyak, kita ambil sedikit pun akan otomatis menjadi banyak keuntungan kita. Seperti itu, Mas. Oke. Jadi saya itu kerja quantity. Iya. Siap sih. Oke, rekan-rekan sekalian, menarik. Nanti habis ini akan saya tanyakan. Dalam suatu bisnis, dalam suatu usaha, pasti ada saja klien-klien yang nakal. Berapa total kerugian selama mendalami bisnis ikan? Ikan sudah dikirim, tetapi uangnya tidak lunas sampai sekarang. Saksikan, jangan sampai pindah channel bersama kalian. Dalam suatu bisnis pasti ada sesuatu hal yang terkadang klien kita yang tidak sportif, konsisten di dalam pembayaran. Hal itu juga pasti berlaku di dalam Rizky Laduni. Sekarang saya ingin tanya, adakah yang seperti saya tanyakan ini kepada Pak Haji? Pak Haji, lanjut lagi nih.
dalam bisnis pasti ada klien-klien kita yang terkadang nakal. Pasti ada mas. Pasti ada. Bisa diceritakan Ji, sudah dikirim ikan tetapi nggak bayar, ada nggak di sini? Ya banyak. Banyak. Mereka cenderung mintanya enak, apa mintanya susah, kebalikannya bayarnya susah Ji. Ya jadi di dunia bisnis ya, memang mau sebanyak apapun modal kita, mau seluas apapun lahan kita, tetap muaranya satu mas. Apa itu sih? Market, Pasar. Tanpa adanya pasaran, Bullshit ya. Jadi Kita kita uang punya stok banyak tapi nggak bisa Nah, buang. kita- Sama aja bohong ya. Iya, kita punya uang 1 triliun buat beli ikan, buat. Lah Tapi nggak bisa pertanyaannya buang, apa? ya? Buangnya kemana kan gitu. Betul. Nanti jualnya itu bisa ada lebih nggak dari pembelian kita. Betul. Selisihnya ya, karena itu bagian keuntungan ya. Iya, muaranya bisnis memang pasar mas. Iya. Pemasaran. Nah dari situ kadang-kadang kami karena bandelnya si pengirim Iya. sudah dibilang stop, dia masih kirim. Akhirnya di sini daripada numpuk-numpuk barang, saya terpaksa kirimkan. Nah, di situ awal mulanya uang macet di situ. Kayak gitu. Ada yang sampai 100 Juta, ada yang, Ci? iya, ada yang puluhan bahkan ratusan itu. Dan ditagih susah ya Ji ya. Susah. Tapi saya ingat ya pesan orang tua juga sih, Iya, gimana Ji? kalau kepengen kamu merasa lepas dari beban sebuah masalah, satu kamu harus ikhlas gitu. Ikhlas. Iya, dan kamu hanya bisa mendoakan supaya orang itu dapat rezeki banyak dan ada pikiran untuk bayar ke kita. Oh, kayak gitu. Ada mas di orang Banjarnegara itu 2015, 2020 kemarin, alhamdulillah beliau punya etikat baik, Baru nyari utang, baru nyaur utang baru lunas. 7 juta berapa gitu. Oh, iya. Siap. Setiap ada yang macet seperti itu, pasti saya tanya, kenapa kamu macet? Kenapa kamu berhenti? Iya. Ya karena Cari masalahnya ya. masalahnya apa? Saya support, sudah kamu saya kasih Modal lagi. Dengan kesempatan satu kali lagi, kamu bawa ikan saya, kamu jual lagi, dan kamu harus ingat hak kamu adalah keuntungannya, hak saya adalah modalnya. Modal tolong saya baliki, kalau ada rugi berapa kita bahas, yang penting kamu tetap bisa jalan. Alhamdulillah jalan lagi, bisa bangkit lagi. Ada yang tambah jero juga ada. Namanya Usaha ya. iya, jadi pernah ada orang kesini dari teman-teman kenalnya. Saya melihatnya temennya, dia bawa ikan satu mobil sama pinjam fibernya itu kan, yang Iya. alat buat simpan ikan. Iya. Itu nggak balik sama sekali juga ada. Ada ya. Iya. Terus ada yang pertama kirim bayar kontan, kedua titip separuh, ketiga titip yang separuh lagi, ninggal satu, keempat, kelima, 14 juga ada. Ada. Jadi modusnya bervariasi ya. makanya saya selalu berpikir dan berpesan kepada teman-teman anggota paguyuban, ini namanya paguyuban Mina Bahari Bercahaya, Oh, Mina di Bahari kawasan Bercahaya. Pasar Ikan ini. Iya. Saya selalu berpesan kita jangan egois, selalu memikirkan apa namanya, kita itu bisa menjual murah, bisa ada yang pembeli yang banyak, itu jangan. Jangan ya. Minimal kita juga harus tahu kesusahan Jadi teman-teman konsumen ya. pembeli. Iya. Karena Penjual-penjual itu mereka ya. itu adalah bagian daripada rezeki kita. Gitu. Betul. Tanpa adanya pembeli, kita di sini pun Susah ya untuk susah, bisa setengah melepas mati. barang-barang ya. Pembeli pun kalau bisa ya dibikin supaya dia tuh betah dalam hal menjual ikan. Jadi yang tadinya 100 tahun depan bisa jadi 110 apa 150. Semakin banyak pembeli, semakin tahu masyarakat akan baiknya makan ikan. Pasti perikanan Indonesia itu tidak harus lari ke luar negeri pun, dalam negeri pun pasti Cukup ya. Perputarannya iya, ya. pasti cukup. Oke. Seperti itu mas. Siap. Obrolan yang menarik tentunya ya. Kita banyak, saya pribadi banyak belajar. Ternyata sisi gelapnya atau sisi susahnya Pak Haji luar biasa.
usaha tidak mengelabui hasil ya. Ya, usaha tidak pernah akan mengkhianati hasil. Mengkhianati hasil. Ya, itu yang diterapkan di dalam semangat usaha bisnisnya. Dan sekarang kalau orang karyawan ada berapa, Ci? 11. 11 karyawan ya. Nah, ini pertanyaan yang sedikit saya perlu penjelasan dengan Pak Haji. Ya, Saya dengar-dengar di 2020 Pak Haji akan ekspansi setelah menjadi penjual ikan, kepingin menjadi bagian dari perikanan tangkap, menerjunkan beberapa kapal. Rencana itu bagaimana, Ji? Apakah Pak Haji sendiri sudah punya kapal yang sudah operasi dan ada kapal yang belum dalam proses persiapan untuk operasi? Mohon penjelasan, Ji. Ya. sebenarnya usaha kapal itu memang ya, saya dulu belum pernah ada gambaran, Mas. Belum ada gambaran ya? Cuman berawal dari dulu ada, bisa dikatakan kayak orang tua, kayak guru ya, orang Bagan. Itu namanya Lau Juliong. Iya. Dulu beliau pernah ngomong, kamu sepintar apapun usaha di darat, tanpa kamu ada cabang dari laut atau kapal sendiri, susah, kamu pasti setengah mati kerja. Dan saya buktikan, Merasakan ya, Ji ya? dan merasakan, pernah saya itu lelang ikan atau beli ikan dari salah satu pemilik kapal. Iya. Saya kirim ke Muara Angke, saya misalnya beli 28 sama ongkos kan 30, Mas. Betul. 30. Nah, saya pengen untung 1000, berarti harus nota 31 kan. Betul. Nah, berarti orang saya yang di Muara Angke kan jualnya harus lebih dari itu, Mas. Ternyata di sebelah saya juga jual ikan yang sama, jenis yang sama, itu jualnya lebih rendah 1000 dari saya jual gitu. Dari orang saya juga. Dan itu setiap dari Cilacap keluar ikan pasti selisih terus harganya. Selisih terus ya. Saya petani ya, saya cari kenapa kok dia bisa jual lebih rendah dari saya. Ternyata apa? Dia kapal-kapal sendiri. Kapal punya sendiri. Kapal-kapal sendiri. Jadi dia mau jual berapa ya, intinya jual di Jakarta misalnya 28 pun, Iya. itu kalau 1 ton kan 28 juta. Betul. Nanti dipotong perbekalan, dibagi 2 antara ABK sama juragan kan gitu. Iya. Lah kalau saya belinya 28, ya harus jual lebih Di dari atas itu ya, biar dapat untung ya. biar dapat untung. Nah itu saya langsung ingat pesan beliau itu, ternyata benar, usaha kapal juga harus ada gitu. Iya. Penting juga punya kapal. Kapal yang pertama dibeli, Ji. Yang pertama dibeli saya dengar-dengar itu Skoci ya, Ji ya. Skoci. Iya. Itu pun sudah jalan, Ji. Alhamdulillah sudah, tapi belum Maksimal. begitu efektif. Iya. Lantas saya ngaji lagi, belajar lagi sama sahabat yang sudah kayak kakak, kayak saudara itu, Iya. namanya Lau Aguan. Lo akuan ya. Kenapa saya memutuskan untuk belajar sama beliau? Itu karena saya melihat track recordnya. Iya. 20 tahun lebih beliau itu menggeluti usaha kapal kan, ya. dunia perkapalan. Dari situ beliau punya saran, sudah, kapal kamu bawa sini, saya Perbaiki. istilahnya inovasi supaya musim barat bisa kerja, musim timur apalagi. Oh, kayak gitu ya. Nah, dari situ bismillah saya merencanakan beberapa unit itu, insya Di Allah. kalangan pos akuan itu sendiri Iya. kapalnya. Jadi di situ nanti akan ada beberapa kapal yang insya Allah Rizky Laduni namanya, dari 1 sampai berapa kan gitu. Ya. Nah, yang nantinya akan saya jadikan sebuah subsidi untuk dalam usaha ini. Nah, gitu ya. Berarti untuk proses secara otomatis, berarti kalau kapal itu sudah jalan, Pak Haji tidak harus ngambil ikan-ikan dari luar atau bagaimana, Ji? tidak menutup kemungkinan. Seperti itu ya. Malah mereka bisa dikirim ya. Bisa. Karena stok posisi dari tangkapan yang ada di sini ya. Iya, tapi ya tetap saja Mas, namanya laut itu kan
Kadang ada, kadang enggak ya. Iya, beda laut pun beda jenis yang Betul. dengan hari yang sama. Misalnya saya dulu pernah di sini keluar ikan tongkol ya. Iya. Saya kirim ke Pemalang. Di sana lagi keluar ikan teros kan, itu kacangan kalau orang sini. Ya saya barter ikan. Jadi orang Cilacap pengen kacangan ada dari Pemalang, orang Pemalang pengen tongkol ada dari Cilacap. Jadi saling melengkapi ya. Iya, seperti itu. Tinggal bagaimana kita itu membaca situasi dan kondisi. Seperti itu. Jangan istilah segala sesuatu itu ya jangan tergesa-gesa. Iya. Kita perlu Perhitungan yang matang ya. Perhitungan yang matang. Bila mana itu masih meleset ya berarti kita harus sabar. Harus lebih tambah belajar lagi. Ya usaha itu kan wong dodol gue Mas, nek ora bati Rugi. Ibaratnya dua sisi mata koin ya. Iya, ora rugi ya dilomboni. Kayak gue. Angel gue. Dodol nek bati terus sombong. Dia merasa saya itu pintar apa, Iya, padahal yes. kamu bisa untung kalau tidak Tuhan yang kehendaki untung. Betul. Tidak akan pernah kamu merasakan untung. Ibarat kata gue, dunia gue guluh ya Ci. Iya. Tidak. Diposoki hilang. Tidak selai daun pun Iya. jatuh ke bumi tanpa seizin Allah, kan seperti itu. Iya. Arep pinter aku kayak ngapa? Indilala nek kowe urung wayahe ya. Durung. Contohnya sana ya. Iya, syaratnya siji, sabar. Sabar. Aduh. Nek wis terjadi ya ikhlas. Ya. Kuncinya itu ya Ci. Ya wis terjadi, diganduli bae. Orang ikhlas ya malah Sesali juga nggak mungkin. iya ya, mempercepat proses penuaan ya. Betul. Ayo gue Mas, happy gue Mas. Siap. 2021 kapal siap yang baru siap turun? Insya Allah. Oke, siap. Rekan-rekan sekalian, ini adalah sekelumit obrolan mengupas bagaimana sisi perjalanan hidup seorang perantau dari Cirebon, yang dilahirkan di Cirebon sampai akhirnya merantau ke Cilacap. Di sini ikut Pak D-nya. Lika-liku perjalanan hidupnya sudah beliau jalani dengan jualan ikan yang notabene harus merangkak dari bawah. Ini adalah sangat inspiratif, bisa dicontoh buat masyarakat sehingga bisa bermanfaat untuk semuanya. Pesan saya, Pesan-pesannya, motonya apa Ji? Saya pengen tahu moto Pak Haji. moto gue kayak gini ya. Moto mungkin apa semangat apa ya? Moto lah. Itu Intinya, moto loh Ji. kedepankan berpikir positif. Ya. Dua, Saya 40 tahun sebelum kita dilahirkan, Allah sudah gariskan rezeki jodoh kita, pati kita. Jadi santai saja. Iya. Kita hanya berusaha gitu saja. Tidak usah melampaui batas. Jadi ya. porsi kita adalah berusaha dan mengolah rasa. Jadi kalau 1 juta hari ini kita dapat, tapi rasa kita tidak bisa mengolah untuk bersyukur, pasti akan kurang terus. dan hidup kita akan selalu merasa kekurangan. Dan cara berpikir kita pun harus positif, karena dengan berpikir positif hidup kita akan tenang. Negatif akan positif juga. Auranya aura positif ya. Iya. Intinya menganggur itu membunuh diri secara halus. Seperti itu. Jadi kerja atau nggak kerja, manfaat nggak manfaat, usia kita tetap akan habis, akan berkurang. Dan yang perlu kamu takuti satu, itu menjadi tua. Kalau kamu sudah tua, kamu sudah berbuat apa untuk keluarga, untuk lingkungan sekitar kita? Karena di dalam usia tua orang itu sudah tidak bisa apa-apa, Mas. Ya, sudah dipandang sebelah ya, mata. Ngomong kita masih muda, Semangat ayo ya. kita berkarya, bergeliat seperti pesannya Antonio Gramsci apa ya? Iya. Penguripan apa ya? Itu Ya, pesannya apa Ci? mari bergeliat supaya hidup kita itu tidak melarat. Mari bergeliat supaya hidup kita tidak melarat. Seperti itu, Mas. Iya. Jadi inspirasi yang luar biasa, seperti seperti itu, yang luar sedulur. biasa. Semangat, berpikir positif, bisa mengolah rasa. Bahasa gaulnya mindset. Ayo. Siap rekan-rekan semuanya, sahabat Kaliga, begitulah obrolan yang sangat menarik. Sisi lain dari Puasa Lukman yang mempunyai nama Rizky Laduni dalam bisnisnya, menceritakan perjalanannya bersama dengan Kaliga.
Sekian cerita inspirasi ini, semoga bermanfaat buat orang banyak. Ambil sisi positifnya, jangan ambil sisi negatifnya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Manusia hanya sifatnya berusaha, berdoa, dan usaha. Terima kasih yang sudah nonton channelnya Kaliga. Jangan lupa dukung terus channel Kaliga Cilacap biar terus berkembang. Dan kita semakin semangat memberikan informasi pada teman-teman semuanya dengan cara like, komen, subscribe. Yang belum subscribe ya, dan share. Terima kasih Mas Haji. Sukses selalu. Amin. Saya tunggu nanti launching kapalnya. Siap. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.